kita sajikan kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu alokasi harta haram. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang kemudian ketitipan, sengaja atau tidak sengaja, ketitipan harta haram dan ada di tangan dia, maka harus dikemanakan harta ini jika ingin berlepas diri. Harus dikemanakan harta ini jika ingin bertaubat. Bisa jadi karena tidak sengaja ketitipan harta orang yang kita nggak tahu ini punya siapa, atau mungkin dulu sempat sengaja memang nakal dalam tanda kutip, kemudian ketika hendak taubat harus dikemanakan dan harus seperti apa. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sangat-sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berbuat baik. Meskipun kemudian seluruh orang di muka bumi ini sudah tidak percaya sama kita, sudah tidak mau memaafkan kita, tetapi secara hukum Islam bagaimanapun seseorang selama belum wafat itu punya hak untuk bertobat. Maka dikemanakan, ini sampai diatur di dalam syariat Islam, kemana harta itu harus kemudian ditasarrufkan atau kemudian diberikan. Nah, apa itu harta haram? Secara pengertiannya adalah kullu ma harrama syar'u dukhulahu fi milkil muslim limani'in. Pokoknya semua harta yang diharamkan oleh syariat untuk dimiliki oleh seorang muslim karena adanya suatu penghalang. Maka dari sini yang namanya harta haram itu tidak boleh kita miliki, tidak boleh kita miliki. Dan bagaimana cara bertobat dari harta haram itu? Maka Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Adhkar bahwasanya seseorang kalau mau bertaubat dari perbuatan dosa itu paling tidak harus melakukan 3 hal. Apa saja? Yang satu, an yuqla'a 'anil ma'siyati fil hal, yaitu harus berhenti dari kemaksiatan itu saat itu. Wah, kepikiran tobat ini kayaknya sudah tidak lama lagi dan seterusnya, jangan lakukan lagi. Yang kedua, wa an yandama 'ala fi'liha, harus punya penyesalan atas perbuatan tersebut. Jadi Pak, perbuatan dosa itu untuk disesali, bukan untuk dibanggakan, dipamerkan. Karena nanti sebagian dari kita itu kadang dosa itu bukan disesali tapi malah dipamerkan. Mungkin dosanya sudah tidak kita lakukan zaman muda, tapi kita masih pamer-pamerkan ketika tua. Kamu baru nyampe segitu, saya dulu itu segitu hafal semuanya. Misalnya gitu Pak. Nah, sebagian orang itu seperti itu. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda begini, kullu ummati mu'afan, semua umat itu akan diampuni dosa. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang memamerkan dosa-dosa. Wong Allah sudah tutupi, kok kamu buka sendiri, itu tidak menghargai Allah. Nah, itulah yang membuat Allah semakin murka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an ya'zima an la ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Punya tekad, meskipun mungkin secara perhitungan kita, saya hidup masih di lingkungan itu, saya kerja masih dengan teman-teman yang itu, kok kayaknya potensi balik lagi ke dosa yang itu masih ada dan besar. Maka meskipun potensi untuk balik kepada kemaksiatan itu besar, tetap harus tidak boleh menghalangi kita untuk kemudian bertobat saat itu. Nah, masalah besok, pikir besok lagi. Toh belum tentu besok itu juga ada. Pokoknya tobat saja, pokoknya saya nggak akan ulangi lagi. Gitu saja. Kok ternyata ketemu teman dan temannya itu jago merayu, akhirnya balik lagi misalnya. Ya tinggal besok tobat lagi itu saja. Tapi intinya jangan karena kekhawatiran mau balik lagi kemudian menghalangi kita untuk bertobat. Tobat saja, kita tidak pernah tahu tobat yang mana yang akan diterima oleh Allah, yang akan kemudian menjadikan kita itu terhenti dari kemaksiatan.
maka lakukan saja. Itu yang ketiga. Nah, tiga hal ini harus dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, terutama jika dosanya itu kepada Allah. Tetapi kalau dosanya kok pada sesama manusia, maka tambah satu hal lagi. Apa? Wa huwa raddu dhalamati ila sahibiha aw talaba 'afwihi anha wal ibra'i minha, yaitu mengembalikan kezaliman yang kita ambil dari orang tersebut atau meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang tersebut. Jadi Pak, tobat dari dosa kepada Allah itu cuma 3 syaratnya. Tobat dari dosa kepada orang itu syaratnya 4. Maka lebih gampang, bukan merendahkan dosa kepada Allah, tetapi urusan sama Allah itu, Allah itu Ghafurur Rahim. Selama kita menunjukkan keinginan untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, maka Allah itu maha mengapresiasi. Tetapi kalau dosa sama orang, kita nggak pernah tahu orang itu pikirannya gimana. Nah, ini makanya harus hati-hati, jangan sampai kok kemudian punya dosa kok ke orang, entah personal, entah kemudian satu komunitas. Nah, itu jangan sampai ya. Kalau satu orang saja susah minta maafnya, apalagi satu komunitas, apalagi komunitasnya satu Indonesia Raya, lebih susah lagi. Nah, ini maka harus hati-hati. Oke, tapi katakanlah kok terjadi kita mau tobat, bagaimana caranya? Nah, di sini disebutkan beberapa pembahasan terkait alokasi harta haram. Ada 2 paling tidak. 1, bagaimana cara mengembalikan harta haram. 2, bagaimana cara atau kalau harta haram itu sudah terlanjur dimanfaatkan, bagaimana hukumnya? Ya, pengembalian itu gini maksudnya. Tadi dikatakan kalau mau tobat harus kembalikan apa yang kita ambil yang bukan hak kita. Jadi Pak, sebagian orang masih mindsetnya itu keliru terkait masalah sedekah. Sedekah itu membersihkan harta, betul. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah sedekah hanya bisa membersihkan harta yang memang bersih tapi terkontaminasi hal yang kotor. Tetapi sedekah tidak akan pernah bisa membersihkan harta yang dari awal itu semuanya kotoran. Ibaratnya gini Pak, kaki kita kok terkena najis, bisa nggak kita bersihkan? Bisa, dicuci, pokoknya sampai kemudian hilang warna, sifat, bau dan seterusnya. Maka kaki kita kembali suci. Kenapa? Karena kaki kita aslinya suci. Tapi pertanyaannya, kalau saya punya satu gelas itu isinya pipis kucing, pipis kucing itu bisa disucikan kan? Bisa disucikan atau harus? Ya itu najisnya, itulah yang harus dibuang. Bisa dipahami Pak ya? Maka harta yang kita dapatkan alhamdulillah dari gaji, ya, dari usaha, dari warisan dan lain sebagainya yang halal itu, maka itulah yang kita sedekah untuk kemudian kalaulah ada yang kotor-kotor terbersihkan. Tapi kalau misalnya mohon maaf mendapatkan gratifikasi 1 miliar, itu kira-kira supaya bersih harus disedekahin berapa juta? Berapa juta kira-kira? Kalau 100 juta sudah bersih atau? Kalau 500 juta? Belum, zakat aja 2,5%. Gimana? Ya, 1 miliar itu harus dituang semua. Kenapa? Karena dari awal itu bukan hak kita. Nah, masalah dikembalikan kemana itu dibahas dalam ini. Tapi intinya semuanya itu tidak boleh berada di tangan kita. Kenapa? Karena itu hal-hal. Pokoknya yang penting tahu aja Pak hukumnya seperti apa. Nah, kita akan bahas pengembalian harta haram itu nanti ada beberapa pembahasan. 1, harta haram yang kita tahu pemiliknya itu siapa. Karena nanti harta haram itu juga macam-macam bentuknya. Masuk ke kita tuh pakai metode apa itu beda-beda. Yang kedua, harta haram yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Di tangan kita tapi nggak tahu ini sebelumnya punya siapa. Yang ketiga, hasil usaha dari modal haram. Bagaimana kalau harta haram itu kita dapatkan di tahun 2000 misalnya 1 miliar. Tahun 2000 1 miliar dibelikan tanah di daerah Ragunan, katakanlah dapat sekian meter bisa dibangun 10 pintu kotaan. Misalnya 1 miliar. Yang mana sampai tahun ini, tahun 2024 itu harga per petanya saja sudah jadi 1 miliar. Berarti 10 peta itu jadi 10 miliar.
Belum kemudian selama 24 tahun kita dapat ATM gedornya itu, tiap bulan dapat dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau mau tobat dari harta haram yang sudah terlanjur dipakai buat usaha dan ternyata berkembang, itu kalau mau tobat harus semuanya dikembalikan. Artinya 10 pintu itu harus dikembalikan semuanya, harus dibuang semuanya dalam tanda kutip. Atau cukup modalnya saja, atau bahkan modal plus aset plus 24 tahun yang kita tarik selama itu. Nah, ini kira-kira yang mana? Nah, kita bahas aja. Ya semoga modalnya aja Ustaz. Semoga. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau harta haram itu diwariskan? Boleh nggak kalau anaknya tahu harta bapaknya yang ini itu haram, kemudian diwariskan? Boleh nggak diterima dan dihitung sebagai harta warisan? Atau anaknya harus membuang kalau kemudian mau beres dan supaya bapaknya juga beres di sana? Oke. Pertama, harta haram yang diketahui pemiliknya maka ada dua. Satu, yang diambil tanpa keridhaan pemiliknya. Dua, yang diambil dengan keridhaan pemiliknya. Jadi dua, Pak. Haram itu ada dua. Satu, yang diketahui pemiliknya siapa? Kita mengambilnya dengan keridhaan pemilik sebelumnya, tapi haram. Sedangkan yang kedua, memang dari awal kita ambil tanpa keridhaan pemiliknya. Contohnya apa? Pertama, yang diambil tanpa keridhaan pemiliknya. Contohnya itu ya misalnya tanah kita serobot. Misalnya samping rumah ada tanah nganggur, punya orangnya kita kenal Pak, tapi sudah 20 tahun ini dia tinggalnya di luar negeri dan nggak pernah pulang. Ini tanah nggak pernah ditinggalkan kok. Dia paling pulang 5 tahun sekali dan itu pun cuma suaminya saja. Anak-anaknya pada nggak tahu kalau ada tanah di sini. Akhirnya Pak, kita karena punya kenalan di kementerian terkait masalah persuratan tanah dan sebagainya, kita lobby, kita bikin palsunya, kemudian kita kondisikan semuanya, kita naikkan ke pengadilan, sengketa, dianggap ada 2 surat, kita bisa dimenangkan gara-gara itu. Maka ini berarti diambil karena dengan ketidakridhaan pemiliknya. Ya itu nyolong-nyopet itulah, gampangnya gitu, merampas, nyolong, nyopet gitu. Maka cara untuk membersihkannya gimana? Para ulama mengatakan sepakat wajib dikembalikan kepada pemiliknya kalau ada. Kalau tidak ada maka kepada ahli warisnya. Harus dikembalikan. Kalau tidak maka akan bermasalah tidak hanya sampai dunia tapi sampai akhirat. Disebutkan dalam satu hadis, la yahillu malu li'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan keridhaan dari pemiliknya. Karena ini tidak ridho. Yang kedua, fa inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum bainakum haram. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk dicidrai oleh sesama kalian. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana terhormatnya hari kalian ini. Ini Rasulullah sedang khutbah di Haji Wada ketika tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Artinya ini momen penting Pak. Seperti mulianya tanggal 9 Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza, seperti mulianya bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, seperti mulianya tanah haram, tanah Makkah. Ibaratnya gini Pak. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya membunuh seseorang muslim itu jauh lebih bikin Allah marah dibandingkan kemudian merendahkan Ka'bah. Kira-kira Pak, kalau ada orang mencingin Ka'bah gitu, yang marah siapa Pak? Muslim sedunia kayaknya marah itu. Kalau ada yang mencingin Ka'bah, tapi kalau ada yang ngambil hak orang lain, itu yang marah siapa? Biasanya korbannya aja, temannya aja nggak berani ngomong. Adalah yang kita yang bisa mereka. Nah, kadang gitu Pak. Padahal itu di hadapan Allah sama-sama bikin Allah murka. Harusnya kita bahu-membahu untuk kezaliman itu tidak terjadi. Baik. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, "Ala yadi ma akhadat hatta tu'addiyah." Tangan ini bertanggung jawab atas seluruh yang dia ambil sampai kemudian dia mengembalikan. Tangan kita ini ngambil apa yang haram, maka dia bertanggung jawab sampai dia mengembalikan.
Bukan sampai mati Pak, tapi sampai mengembalikan. Artinya kalau sampai mati belum mengembalikan, berarti masih bertanggung jawab. Ya, insya Allah kalau ini sudah paham ya, tapi mempertegas lagi saja. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya man kana lahu mafdamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in, barang siapa yang mendolimi atau pernah mendolimi saudaranya, yang masih memegang kezaliman kepada saudaranya, entah itu harta, entah itu kehormatan, falyatahallalhu minhu al-yawma, maka mintalah halal pada saat ini juga, qabla an la yakuna dinaron wala dirham, sebelum kemudian dinar sama dirham sudah tak laku. Kapan ini? Sekarang juga tak laku, Ustaz. Sekarang Pak, sekarang dinar dirham nggak dipakai buat bayar, tapi dengan kalau dikasih dinar satu-satu ya tetap mau kan gitu Pak. Nah, tapi kapan yang dimaksud di sini? Ketika di akhirat. Dinar sudah nggak kepake buat apa? Beli bakso sudah nggak ada yang jualan di sana. Ibaratnya begitu. Ya. Nah, in kana lahu amalun sholih, yang mana bayarannya besok di hari kiamat itu, ketika dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri mafdamatihi, dia akan diambil kebaikannya itu sekedar atau setara dengan kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, dan itu akan dikasih kepada dia. Wa in lam takun lahu hasanah, tapi kalau dia kok sudah sampai nggak punya kebaikan, maka ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa ummila alaihi, maka keburukan orang yang kita zalimi itu akan dipindahkan kepada orang yang zalim. Jadi Pak, joki neraka itu ada. Bisa jadi orang menerima, ya Allah kok saya disiksa atas nama dosa zina, saya nggak pernah berzina. Kok disiksa atas nama dosa minum minuman keras, padahal saya nggak pernah minum minuman keras. Kok saya disiksa atas nama ini itu dan lain sebagainya. Oh iya, kamu memang nggak pernah itu, tapi kamu ngambil duitnya si itu ya, dia itu berzina. Nah, dosa zina itu kamu yang laku. Ini kan ngeri banget Pak. Yang dosa siapa, yang kena siapa? Kenapa? Ya karena memang kita dibuat zalim pada dia. Tetap nggak boleh juga kita menzalimi orang meskipun dia juga zalim. Kadang alasan kita, kenapa kok kamu mau zalimi dia? Dia pun zalim, udah nggak apa-apa. Menzalimi orang yang zalim itu kayak nggak tahu dosa gitu. Sama saja, nggak boleh juga. Oke. Nah itu yang pertama, yang diambil tanpa keridhaan pemiliknya. Yang kedua adalah yang diambil dengan keridhaan pemiliknya. Contohnya apa? Contohnya riswah, suap. Suap itu Pak, yang terima senang, yang bayar juga senang. Yang bayar senang karena urusannya jadi lancar, beres, gampang. Yang dibayar makin senang lagi Pak. Itu riswah. Artinya kan ini, tapi halal atau haram? Itu tetap haram. Begitu pula dengan uang perzinahan. Misalnya ada laki-laki hidup pulang, kemudian datang ke perempuan nakal, terus transaksi berapa? 1 juta, misalnya gitu Pak. Oke, 1 juta. Nah, terus kejadianlah yang apa yang diinginkan. Setelah itu kemudian dibayar. Saling ridho nggak ini Pak? Saling ridho kan? Tapi halal atau enggak? Itu apa? Ya meskipun kemudian ditambahi hal-hal yang sifatnya syar'i, misalnya, nih dek 1 juta bayarannya, ini 500.000 tipsnya, makasih banyak ya gitu. Wah, makasih banyak, gak nyangka kok banyak banget, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Ngaruh nggak kira-kira? Tetap hukumnya haram. Maka bagaimana jika diambil dengan keridhaan pemiliknya, tapi caranya haram? Misalnya nih, tadi yang terima suap pengen tobat, duit-duit suap itu diapain? Atau pezina atau seorang pelacur kemudian mau tobat, dia kaya gara-gara pelacuran itu, duitnya harus diapain? Nah, di sini ulama berbeda pendapat tentunya. Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad dan juga satu qaul dari mazhab Maliki mengatakan bahwasanya tidak dikembalikan, tetapi dibersihkan dengan cara disedekahkan atau diberikan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan. Nggak usah dikembalikan kepada pemiliknya, tapi langsung diberikan sedekahkan kepada fakir miskin saja atau untuk kepentingan umum saja. Kenapa? Ya karena kita tidak mendolimi dia, tapi kita bertransaksi dengan cara yang haram. Maka keharaman kita kepada Allah saja yang perlu dibereskan. Kalau kepada dia juga ridho, dia tidak merasa terzalimi. Itu kata jumhur ulama demikian. Gak usah dikembalikan.
Karena Pak, kalau dikembalikan misalnya seorang pelacur terus tobat, terus dia masih nyimpen daftar pelanggannya, kira-kira ini diketok satu-satu gitu. Pak, ini yang kemarin Pak saya mau tobat, dah saya balikin lagi duitnya. Nah kira-kira Pak, di tangan itu mau diapain lagi duitnya? Pak cocok cari gratisan, ini gratis kan, udah cari yang lain kan gitu. Lama-lama pasti ya di satu sisi kan. Apalagi kemudian pas diketok dia keluar istrinya, dia yang tobat rumah tangga orang jadi korban kan gitu. Nah, misalnya begitu, kurang lebih begitu. Itu menurut jumhur ulama tidak perlu dikembalikan karena sama-sama itu. Toh kalau dikembalikan malah jadi entah di tangan orang yang tidak soleh itu akan seperti apa. Kemungkinan besar akan lebih masalah ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau mazhab Syafi'i dan juga pendapat dari mazhab Hambali dikatakan bahwasanya harus dikembalikan kepada pembelinya. Kenapa? Karena bagaimanapun itu uangnya dia dan tidak sah menjadi milik kita. Masalah di tangan dia seperti apa, itu tanggung jawabnya. Apalagi ngomongin suap Pak, kadang suap itu ya nggak suap-suap amat Pak. Suap itu kadang setengah keras Pak. Misalnya gini Pak, satu instansi surat ya gampangnya SIM lah gitu, SIM oknum gitu ya. Harusnya tesnya tuh ini harusnya agak gampang, tapi dipersulit supaya orang nggak lulus. Karena nggak lulus, kemudian supaya ya saya bantu sampai 4 kali 5 kali nggak lulus aja saya bantu sekian. Ini kan sebenarnya agak boleh tuh. Ini tuh memang sengaja dibikin seperti ini, nah, tapi saya mau nggak mau bayar. Nah, ini Pak, kira-kira nyuap yang saling ridho atau nggak terlalu ridho ini sebenarnya. Nah, ini maka kenapa harus dikembalikan? Karena ada potensi seperti ini. Nah, kira-kira SIM dengan itu model yang seperti apa? Nah, nggak usah ngaku lah, pokoknya kita tahu lah. Tolong seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang ridho sama ridho, bagaimanapun manusia itu al-insanu abidul ihsan. Manusia itu hamba dari kebaikan. Kalau mau orang lain kok nganut ngikut sama kita, gampang caranya. Kita loyal ke dia, kasih apa segala macam, bikin dia senang, pasti dia akan kita ambil. Nah, maka misalnya kita di satu jabatan, kemudian kita sudah terbiasa menerima dari beberapa pihak, kemudian ada konflik of interest. Nah, kira-kira Pak, mana yang ada? Karena kita sudah menerima, maka kita akan sungkan untuk merugikan dia. Karena sudah menerima. Meskipun kemudian, oke, saya komitmen, saya sudah tobat, saya nggak mau lagi dan seterusnya, tetap Pak, dia bisa mungkin loh, kamu sudah terima kan? Tapi kalau kita kembalikan, Pak, mohon maaf, saya sekarang akan clear. Wah, itu dia nggak bisa ngapain juga. Kita punya bergaining. Ya, walaupun tidak semua suap itu bermasalah. Ada suap yang malah boleh, bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Misalnya ini, kayak masalah tanah tadi. Yang satu, pokoknya orang lokal mau merekayasa supaya seolah-olah ini tanah milik dia dengan surat publikasi lah, kemudian kejaksaan, hakim apa segala macam sudah disuap semuanya, sudah dikondisikan supaya dia nanti dimenangkan. Langsung kemudian dipidanakan dan kemudian jadi jadi kasus perdata di peradilan gitu. Pas mau diputuskan, sebelum diputuskan, hakim datang kepada si korban yang dipermainkan itu. Gini, itu orang itu. Saya tahu orang itu tuh mau nyolong, ini aslinya punya kamu, saya tahu. Tapi dia sudah nyolong saya 50 juta. Kalau kamu mau nyolong saya 20 juta aja, saya menangkan kamu. Tapi ya, jangan gratis-gratis juga, saya baru butuh. Misalnya gitu Pak. Ya, saya akan tolak yang 50 juta, kamu 20 juta, saya menangkan. Oh, memang itu punya kamu. Pihak yang jadi korban itu Pak, boleh kan Pak? Dalam kasus ini tetap boleh. Karena untuk mengambil, karena suap yang haram adalah suap yang untuk merubah yang hak jadi batil dan batil jadi hak. Tapi suap yang 20 juta dari si korban ini adalah supaya yang hak tetap dikatakan hak. Ini boleh. Boleh bagi dia, tapi yang terima haram nggak Pak? Nah, itu tetap haram, kalau itu nggak bisa diapa-apain kan.
jangan wah kalau ini bisa nih kan nggak haram, harus dikembalikan. Nah makanya kenapa kok harus dikembalikan Pak? Karena bisa jadi sebenarnya Pak harusnya Bapak itu memenangkan saya tanpa harus saya kasih duit. Kok harus tunggu saya kasih duit dulu baru menangkan saya? Nah makanya kan tetap harus dikembalikan karena di situ ada unsur ketahuan. Oke. Itu jika kemudian diambil dengan kerelaan pemiliknya. Karena tidak setiap yang saling rela itu kemudian hukumnya adalah halal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, harta haram yang tidak diketahui pemiliknya di tangan kita dan kita nggak tahu siapa pemiliknya. Maka bagaimana cara bertobat dari barang tersebut? Misalnya gini, penipuan via WhatsApp, yang itu loh yang pokoknya undangan ternyata APK, dikira PDF ternyata APK gitu Pak ya, ternyata aplikasi, terus habis itu akun banknya segala macam ke scan, kemudian keambil semuanya, ketarik semuanya. Dan itu dia lakukan di seluruh Indonesia sampai kemudian dia nggak bisa mendata siapa saja korbannya, saking banyaknya. Nah terus dia mau tobat atau perjudian lah, apa sih namanya, bandar judi lah. Kan dia juga, saya yakin nggak terlalu tahu tuh siapa saja korbannya dan kondisinya seperti apa. Nah kalau mau tobat bagaimana? Maka para ulama mengatakan, jumhur ulama 4 mazhab dan juga mazhab Dzahiri harus disedekahkan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum semuanya. Sebagaimana di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, wa man 'alaihi duyunun, orang yang punya utang, wa mazalimu atau orang yang pernah menzalimi, yang punya harta haram itu, wa jahila arbabaha, yang tidak diketahui siapa pemiliknya, wa ahisa man 'alaihi dzalika, atau kemudian dia sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemilik aslinya. Nah, jadi bisa jadi konteksnya Pak, kita nggak tahu karena saking banyaknya nggak mungkin kita cek satu-satu, atau mungkin memang justru saat ini kalau saya tobat, kok saya kembalikan kepada pemilik aslinya, saya tahu pemilik aslinya dan memungkinkan, tapi kalau saya lakukan itu saya kena pidana nanti malah. Misalnya seperti itu, saya kayaknya belum memungkinkan deh, tapi saya mau tobat. Kalau saya lepas saja, minimal lepas gitu lah, meskipun tidak kepada orang itu, atau tidak kepada badan itu, atau kepada organisasi itu. Min ma'rifatihim fa'alaihi tasadduqu biqadriha, maka dia wajib untuk bersedekah sebanyak uang yang dia ambil yang haram. Min malihi, dari hartanya, wa inistaghraqat jami'a malihi, meskipun kemudian hal itu menghabiskan seluruh hartanya. Kenapa? Ya dari awal itu bukan harta dia. Kok di tangan dia? Ya memang masalah. Wa hadza madhhabu ashabina la na'lamu bainahum khilaf. Inilah pendapat mazhab kami dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam. Itu kata mazhab jumhur ulama, harus disedekahkan semuanya. Oke. Kemudian yang mana ini terjadi pada era Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika judi Pak, melakukan judi dengan orang kafir Quraisy, yang mana pada saat itu di era Makkah, Rasulullah masih di kota Makkah, judi itu belum haram, mabuk itu juga belum haram. Jadi Arab sama Arab itu 11-12 lah. Kalau di kita itu kan kalau, bro ambil rumah, ada kopi Aceh ini, ada gayung, ini kan gitu kan sekarang. Kalau zaman dulu enggak, di zaman sahabat Nabi era-era Makkah itu enggak, bro ambil rumah, ada oplosan nih, gitu belum. Karena Arab sama Arab itu memang itu keseharian mereka. Makanya kan diharamkan arak dan judi dan riba itu sudah di Madinah, sudah hampir-hampir Rasulullah wafat, baru diharamkan. Oke. Nah ini ketika itu judi. Judinya apa? Judi bukan karena senang judi, Abu Bakar, tetapi karena panas. Yaitu ketika kemudian turun surah Ar-Rum, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Romawi akan dikalahkan. Tetapi setelah Romawi dikalahkan oleh Persia, Romawi akan kembali bisa mengalahkan dan mengembalikan keadaan mengalahkan Persia di beberapa tahun berikutnya. Fi bid'i sinin. Bid'un itu beberapa itu bid'un itu antara 3 sampai 9 tahun. Pokoknya angkanya itu 3 sampai 9 tahun. Kemudian Umar Abu Bakar diledek sama orang kafir Quraisy. Ledeknya gimana?
Tuh, saudara-saudara kalian tuh orang Romawi. Orang Romawi itu agamanya Nasrani, Bapak dasar. Yang mana agama Nasrani itu agama Samawi juga, persis kayak Islam. Persis dari sisi sama-sama mempercayai ada Tuhan semesta alam dan nanti kita akan kembali ke sana. Ada kekuatan langit dalam itu. Tuhan itu bukan sesuatu yang terlihat. Nah itu kalah. Yang model kayak kalian itu kalah sama Majusi. Majusi cuma nyembah api, mending kita nyembah berhala banyak. Kurang lebih begitu. Kalian juga nasibnya akan sama tuh kayak gitu. Nah, karena dongkol panas Pak. Ayo kita buktikan Romawi akan menang, Persia akan kalah. Oke, berapa taruhannya? 10 ekor unta, 10 ekor unta. Berapa tahun lagi Romawi akan bisa mengembalikan keadaan? 3 tahun, kata Abu Bakar As-Siddiq. Oke, deal. Ternyata setelah 3 tahun Pak, Abu Bakar As-Siddiq kalah karena Romawi tidak kunjung bisa mengalahkan Persia, tapi masih di bawah tekanan terus, masih kalah. Akhirnya datang ke Rasul dan konsultasi. Siapa konsultan Abu Bakar dalam konteks judi ini Pak? Rasulullah. Jadi Abu Bakar judi kalah ngadu sama Rasulullah. Sama Rasul dikasih tahu, diajarin. Emang kamu judinya gimana? Gini Rasulullah, 10 unta untuk 3 tahun, ternyata kok kalah. Padahal di Quran disebutkan Romawi akan mengalahkan Persia setelah kemarin dikalahkan. Oh kamu salah. Salahnya di mana Rasul? Kamu ngambilnya 3 tahun, jangan 3 tahun. Karena bitun itu artinya 3 sampai 10 sampai 9. Nah kalau kamu ngambil 3 ya potensi kalahnya besar. Ambil 9 tahun, menang pasti. Karena Rasulullah atau Allah tidak menyebutkan tahun pastinya, cuma sekian tahun antara 3 sampai 9. Jadi kalau kamu taruhannya kok di 3 ya pasti kalah. Nah terus gimana sudah terlanjur saya kalah ini? Gini, tingkatkan bettingnya, taruhannya, tetapi ditambahkan durasinya. Tingkatkan dari 10 ekor jadi 100 ekor. Dan tingkatkan waktunya dari 3 menjadi 9. Nah akhirnya gini deh, Abu Bakar datang ke orang kafir Quraisy. Ini memang kalau cuma 3 tahun saya kalah, tapi mau nggak tingkatkan taruhannya jadi 100 ekor unta. Pokoknya yang menang dapat 100 ekor unta. Tapi kemudian ditambahkan durasinya jadi 9 tahun, tambah 6 tahun lagi. Deal, siap. Orang kafir Quraisy siap aja. Setelah itu sampai kemudian Rasulullah Abu Bakar hijrah ke kota Madinah, sampai beberapa tahun di kota Madinah, barulah Romawi menang. Dan itu di bawah 9 tahun dari kejadian awal. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu menang melawan kafir Quraisy dan dapat 100 ekor unta. Berkat siapa? Konsultannya siapa Pak? Rasulullah. Nah, jadi itu Pak, Abu Bakar itu judi saja konsultasinya sama Rasulullah. Cuma sayangnya pas Abu Bakar menang itu judi sudah dilarang. Gak jadi menang Pak 100 ekor. Tapi tetap untanya diambil karena memang suka sama suka dari awal sudah kesepakatan diambil. Tapi setelah diambil kemudian ada sutun fatasod dan Abu Bakar ini haram gimana 100-100-nya sodakohin semuanya. Tapi insya Allah kayaknya sih nggak diceritakan sih. Tapi kayaknya Abu Bakar nggak sedih juga lah 100 ekor. Karena yang penting itu adalah kebenaran Quran itu kemudian diketahui semua orang. Itu yang paling penting. Kalau cuma 100 ekor gampang. Abu Bakar Pak, tapi kalau kita masih ada, ya Rasul 50 deh, gitu kan, 50-nya sedekah, gitu. Itu kalau kita Pak. Kalau saya yang menang itu kayaknya begitu deh, gitu. Tapi untung bukan kita itu. Nah, ini harta haram sedekahkanlah semuanya. Ini dalil bahwasanya kalau kita punya harta haram harus dikeluarkan semuanya, tidak boleh disisa. Abu Bakar tidak menyisakan barang 1 ekor unta pun tidak. Ini menurut jumhur ulama. Sebagaimana dulu juga pernah diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu pernah membeli budak perempuan. Beli budak nih dari tukang dagang budak. Dia beli budak, kemudian ketika hendak bayar, pemiliknya hilang. Yang jualan tadi hilang, nggak tahu kemana, nggak tahu orang mana, kapan baliknya dan seterusnya. Ditunggu-tunggu, ada yang tahu orang ini nggak? Saya beli dari dia budak, belum saya bayar, orangnya udah nggak ada, mungkin lupa entah apa, dia pergi. Karena penjual zaman dulu juga bisa jadi dari Syam, dari Yaman dan seterusnya. Terus gimana nih saya bayarnya? Maka Abdullah bin Mas'ud bersedekah atas nama orang itu. Dah,
ya Allah bisa sedekahkan buat orang itu. Kalau beliau ridho, ya ini sedekah darinya. Kalau beliau nggak ridho, ya ini sedekah dariku. Besok kalau dia minta untuk dari saya kasih dari pahala ini. Kurang lebih begitu. Ini mungkin kasusnya kayak kita misalnya makan mie ayam di pinggir trotoar yang nggak boleh jualan. Dia jualan di situ, Pak. Kita makan mie ayam di situ. Pas lagi makan, ada satpol PP. Kaburlah dia. Mangkok kita diambil, belum sempat kita bayar. Nah, terus gimana kita harus bayar itu? Misalnya 15.000 gitu. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak. Sedekah atas nama orang itu, kalau dia ridho, ya itu sedekah dari dirinya. Kalau dia nggak ridho, ya kita besok bayar orang tersebut pakai sedekah kita. Nah itu. Tapi intinya disedekahkan kepada fakir miskin. Hanya saja ada pendapat yang kedua yang mana ini pendapat yang sangat berat, yaitu dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan begini, harta haram tidak boleh kita makan sendiri dan tidak boleh kita kasih makan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu haram. Maka harus dimusnahkan, entah dibakar, entah dibuang. Dan ini pernah suatu ketika kejadian kepada dirinya. Ini dinukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya dia itu di kantongnya atau di tangannya ada 2 dirham yang dia nggak tahu ini milik siapa. Dicari-cari ini nggak ada yang mengaku dan lain sebagainya. Maka setelah itu dia hancurkan 2 dirham itu dan mengatakan, la atasaddaqu bit-thayyi illa bit-thayyi wa la ardu li ghairi ma la ardu li nafsi. Saya nggak akan sedekah kecuali dengan yang baik. Saya nggak mau saudara saya makan dari yang haram, sebagaimana saya juga nggak mau makan yang haram. Maka 2 dirham ini harus dimusnahkan. Itu kata Fudail bin Iyad. Tapi ini terlalu berat. Saya kira ya kalau cuma 100.000 gitu ya oke lah dimusnahkan, Pak. Tapi kalau misalnya nominalnya 2 miliar, kira-kira dimusnahkan atau disedekahkan ke masjid itu? Kan gitu kan? Atau disedekahkan kepada fakir miskin sekitar kita? Ya daripada dimusnahkan, mending sedekahkan saja. Paling tidak itu pendapat jumhur ulama. Tapi ada Fudail bin Iyad yang mengatakan demikian. Oke, itu harta haram yang kita ketahui pemiliknya. Itu cara mengembalikan harta haram. Tinggal pertanyaan yang berikutnya lagi adalah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur usaha pakai duit haram itu? Sebagaimana cerita saya tadi, 1 miliar tahun 2000 beli kontrakan dapat 10 pintu. Kemudian setelah itu tahun 2024 satu kontrakan sudah senilai 1 miliar. Sehingga nilainya total aset sudah 10 miliar, belum lagi tambahan selama 24 tahun kita narik, misalnya 5 miliar. Nah, kalau kita mau tobat, apakah wajib dikembalikan itu 1 miliar saja, atau asetnya saja, atau aset plus usaha, hasil usaha yang kita dapatkan itu? Nah, kira-kira bagaimana? Ulama alhamdulillah bila pendapat. Ini kan jadi lebih mudah ya. Buat yang pengen tobat gitu ya, yang pernah melakukan kemaksiatan yang seperti ini terus pengen tobat, itu ada. Imam Abu Hanifah dan juga qaul Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad mengatakan hasil usaha mengikuti hukum modalnya. Jika modalnya haram, maka hasil dari usaha itu juga haram baginya, meskipun usaha yang dilakukan itu hukumnya haram. Kos-kosan kan halal, kontrakan kan halal. Tapi karena duitnya haram, hasil usahanya juga haram. Nah, terus peningkatan nilai dari harta yang kita belikan dari harta haram itu juga hukumnya haram. Artinya harus dikembalikan semuanya. Dan ini berdasarkan misalnya Imam Al-Mardawi Mazhab Hambali mengatakan, idza tajara bi'ainil mal, ketika seseorang berdagang dengan suatu barang, atau bisa menil a'yan dalam mansubah, atau dengan menjual barang curian atau barang yang haram tadi, dijual terus dipakai buat modal, fal malu wa ribhuhu limalikiha, maka modal plus untungnya itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya kalau kosong, tapi kalau tidak diketahui pemiliknya, berarti pemiliknya adalah umum, harus dikembalikan, harus dikeluarkan semuanya. Wa hadza sahih minal mazhab, dan inilah pendapat sahih dari mazhab Hambali. Harus dikeluarkan semuanya, modal plus untung plus peningkatan valuasi. Oke. Nah, hal ini berdasarkan satu hadis riwayat Abu Dawud, bahwasanya ada 2 orang kemudian mereka berantem masalah tanah. Yang intinya salah satu pihak mereka
berdekatan tanahnya, samping-sampingan, berbatasan. Kemudian salah seorang ini menanam kurma di tanah orang lain. Pas nanam kurma di tanah orang lain sudah bertahun-tahun, kemudian dipupuk, di apa segala macam, kemudian dikasuskanlah kepada Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah memutuskan, ini tanah bukan punya kamu, kok kamu nanam di tanah orang. Apa kata Rasulullah? Cabut kurma itu sampai akar-akarnya. Ya Rasulullah, tapi ini kurma lagi jadi-jadinya, saya sudah habis duit banyak dan usaha banyak untuk kemudian menjadikan kurma ini berbuah. Apa kata Rasulullah? Laisa li'irti dhalimin haqqun. Tidak, tetap harus dicari. Kenapa? Karena usahamu itu tidak boleh diapresiasi karena usahamu zalim. Artinya hasil dari usaha yang zalim itu tidak boleh kamu miliki. Itu nggak boleh dimiliki kamu. Ya sama sendiri, duit orang dipakai usaha. Untung ya bukan punya kamu lah, punya orang. Dan nanti ada satu hadis lagi, yaitu kisahnya Urwah al-Bariki. Tapi kalau ini konteksnya baik, tapi secara kias bisa diambil. Ini Urwah al-Bariki ini orang yang pintar, dagangnya luar biasa, kenal semua supplier lah. Ketika diminta sama Rasulullah, saya butuh satu kambing untuk kurban, belikan nih 1 dinar. Harganya 1 dinar memang pasarannya. Tapi karena Urwah ini tahu kenal banyak supplier, akhirnya dia nyari ke supplier yang awal banget, bisa dapat 1 dinar itu dapat 2 ekor kambing. Dapat 2 ekor kambing. Setelah dapat 2 ekor kambing, nggak langsung ke Rasul ini dapat 2. Enggak, karena Rasul mintanya 1. Dia pergi ke pasar, dan ketika di pasar 1 ekor kambing dijual dan laku 1 dinar. Akhirnya pulang ke Rasulullah bawa 1 dinar plus 1 ekor kambing. Apa kata Rasulullah? Diambil dua-duanya, 1 dinarnya diambil, kambingnya juga diambil. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Urwah bahwasanya orang ini akan sangat berkah jual belinya. Bahkan kalau dia jual beli tanah itu maksudnya debu, gitu, pasir gitu, dia akan tetap untung. Saking pintarnya dia jual. Tapi intinya adalah Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya Urwah, kepentingan saya 1 ekor kambing saja, 1 dinarnya buat kamu. Enggak gitu. Rasulullah ngambil dua-duanya. Artinya tidak ada hak untuk Urwah. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan yang di luar dari perintahnya. Meskipun ada untung, tetap bukan punya kamu. Kamu hanya wakil. Kamu tidak boleh kemudian melebihi dari perwakilan itu. Ya dia boleh bertasarruf untuk kemaslahatan Rasul, nggak apa-apa, nggak dosa. Tetapi kalau pun ada, itu bukan hak kamu, itu hak Rasulullah. Kalaulah kamu kok cuma beli 1 ekor kambing dan dengan 1 dinar nggak ada untung, nggak ada rugi, ya memang itu perintahnya. Tapi kalau kamu kok inisiatif supaya lebih untung, ya nggak apa-apa, tetapi tetap bukan hak kamu, hasilnya itu hak Rasulullah. Maka sama dengan ini, Pak. Karena uangnya bukan uang kita, maka hasilnya pun bukan hasil kita, meskipun kita yang sudah berkeringat, kita yang sudah sampai. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Malik dan qaul jadi dari mazhab Syafi'i, bahwasanya hasil usaha mengikuti hukum usahanya. Jika usahanya halal, maka untungnya pun halal, meskipun modalnya berasal dari harta yang haram. Ya, sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin mengatakan, kalau ghasibi idza tajar fil mansub, seseorang yang nyolong kemudian harta colongannya itu dipakai buat modal, maka dikatakan bahwasanya ketika ada untung, maka keuntungannya tetap menjadi milik si pencuri, bukan milik si pemilik asli dari barang itu. Artinya kalau mau tobat cukup dikembalikan modal awal, yaitu 1 miliarnya saja. Tidak usah kok kemudian semua kontrakannya dibalikin, hasilnya dibalikin semuanya. Oke, dalilnya apa? Kalau ini dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Ada seseorang kemudian melakukan jual beli budak. Kasusnya seseorang beli budak dari orang lain. Pas beli budak ini ada satu cacat yang tidak dikasih tahu oleh penjualnya. Yang mana terbelilah budak ini. Selama terbeli, gampangnya ini deh. Misalnya dibeli dengan harga 500 juta ini. Terus gimana kondisinya? Oh aman, sehat, baik, suruh kerja juga jago, gini, kekuatannya yang inilah kurang lebih
ibaratnya budak yang level medium lah, memang harganya segitu 500 juta. Oke, dibelilah. Setelah dibeli disuruh kerja 1 bulan, Pak. Ternyata ketahuan ada cacat yang tidak bisa ditoleransi. Yang cacat ini seharusnya menjadikan harganya bukan 500 juta, tapi paling 200 juta. Cacatnya apa? Pas dilihat ternyata nih, katakanlah ya, si budak ini bisa kerja selama sebulan tapi harus istirahat selama 2 bulan karena dia punya penyakit tertentu. Lah kok nggak bilang dulu tuanmu itu, penjualmu kok nggak bilang, harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Ya akhirnya setelah ketahuan dia datang ke Rasul. Rasul, saya ketipu. Penjualnya si ini saya beli budak 500 juta, harusnya normal nggak punya penyakit, punya penyakit. Setelah 1 bulan saya pakai. Maka setelah itu pun Rasulullah memaksa orang si penjual untuk mengembalikan duitnya itu, dan si pembeli budak dikembalikanlah budaknya. Oke, sampai di sini kurang lebih seperti itu. Setelah itu si penjual budak protes, ya Rasul, kalau saya mengembalikan uangnya saya siap. Cuman yang saya protes itu satu, budak saya itu selama sebulan dipakai itu sama dia. Masa free gitu aja? Masa kok gak ada kompensasi? Oke, bahwasanya ternyata ada miss, oke, salah saya akui. Tapi kenapa kok kemudian tidak ada kompensasi? Apa kata Rasulullah? Nah, tetap tidak boleh kamu ambil uang atau ambil biaya sewa selama sebulan itu. Kenapa? Karena al-kharaju bid-dhaman. Karena apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari dia menanggung resiko kalau terjadi apa. Selama 1 bulan itu di tangan dia. Kalau ternyata baru seminggu budak itu kemudian wafat karena kecelakaan, maka yang kehilangan siapa? Pembeli kan? Nah, let's say beli mobil lah. Beli mobil ada cacat yang tidak disampaikan, pas kita pakai sebulan aman. Bulan berikutnya kok tiba-tiba engine check nyala, nggak bisa di status segala macam, pas dibawa ke bengkel resmi, Pak, ini tuh masalahnya di sini. Loh, saya baru beli, saya nggak tahu apa-apa. Oh, Bapak ketipu, harganya berapa? Harganya sekian, itu harusnya dapat yang sehat. Ini Bapak ketipu. Nah, dikembalikanlah, dipaksa oleh hakim untuk mengembalikan, akhirnya terkembalikan. Tapi si datang protes, kamu sebelum udah pakai, harusnya bayar sewa bersama saya. Tapi kata Rasulullah, enggak usah biaya sewa. Kenapa? Karena kalau belum sebulan mobil itu tabrakan atau terkena apa-apa, itu yang intinya hasil dari bukan kesalahan si awal, maka yang menanggung akibatnya adalah si pembeli. Sehingga tanggungan yang dilakukan selama sebulan itu akan menghasilkan manfaat buat dia berupa penggunaan jasa budak secara free. Nah, dari situlah kemudian dia tidak wajib membayar kecuali modalnya saja. Ibaratnya gini, Pak, satu miliar dengan pakai di tahun 2000 persis. Kalau dibelinya tanah, kan akan naik. Coba kalau dibelikan mobil, 1 miliar dibelikan mobil, sekarang harganya berapa itu mobil? Paling tinggal 100 juta. Nah, tinggal 100 juta itu, kalau dia mau tobat, apakah yang dikembalikan cuma 100 jutanya saja, atau harus 1 miliar? Kan tetap harus 1 miliar. Artinya kalau ternyata investasinya itu menjadikan dia rugi, ya yang rugi dia. Tetap kalau mau tobat kembalikannya 1 miliar. Maka sebaliknya, jika investasi dia itu kok menguntungkan, maka tetap keuntungan buat dia, yang dia wajib kembalikan cuma 1 miliar. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik, itu jika usaha kita dari modal yang haram. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika harta itu diwariskan? Terakhir, menurut Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan Sahlun, halal bagi ahli waris untuk diambil, tapi dosanya ditanggung oleh almarhum. Ini lebih ngeri lagi, Pak. Udah kita nggak menikmati di dunia, anak kita menikmati harta yang kita usahakan, tapi dosanya tetap ke kita. Ini ngeri sekali. Itu kata Hasan Al-Basri. Tapi menurut jumhur ulama, enggak. Tidak halal bagi ahli waris kalau tahu itu duit haram, harta haram, harus dikembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Ya terserah. Kalau tetangga, misalnya tanah hasil nyeropot dari tetangga itu, ya dikembalikan kepada tetangga. Tapi kalau harta haram yang kita tidak tahu siapa pemiliknya, ya pokoknya harus disedekahkan. Saya kira ini yang paling aman. Ini harta haram yang diwariskan. Nah, kurang lebih
inilah cara pengembalian atau pembahasan alokasi harta haram itu ya. Mungkin nanti lain kesempatan kita bahas lagi. Misalnya kalau buat haji, hajinya sah apa enggak? Kalau buat zakat gimana? Bangun masjid gimana? Dan seterusnya. Itu juga ada kaul-kaul pendapat ulama terkait hal itu. Tapi minimal inilah bagaimana cara kita melepaskan diri dari harta haram. Baik, Allahumma a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Untuk selanjutnya, silakan jika ada yang ingin disampaikan seperti tadi. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang alokasi harta haram, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Cukup? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang alokasi harta haram? Gini Ustaz, ketika kita punya harta bercampur dengan halal dan haram, misal nabung di bank, kita di bank itu kan ada bunganya, itu yang dimenangkan itu haram atau haram Ustaz? Oke. Ketika harta nyampur antara yang halal dan haram, dia mencontohkan bank, walaupun bank belum final ya, tidak semua ulama mengharapkan juga, tapi let's say itu halal. Bagaimana hukumnya? Apakah dimenangkan yang halal atau dimenangkan yang haram? Karakter uang itu bisa dipisahkan berbeda dengan makanan. Jadi makanan nih Pak, dengan punya jus 1 galon, kan halal tuh Pak, dimasukin whisky 13, jadi halal jadi haram Pak. Yang lebih banyak yang halal jelas, yang haramnya cuma 13 saja. Halal atau haram itu Pak? Haram. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau harta itu bisa diidentifikasi. Meskipun di dalam satu dompet yang sama, di dalam ada satu rekening yang sama. Karena kalau rupiah itu Pak, bukan hartanya, bukan bendanya, tapi nominalnya yang jadi masalah. Kan gitu. Nah, sekarang duit haram, ya nggak tahu ya. Duit haram itu ya rata-rata sih cash ya. Biasanya kalau berani kok masuk ke bank itu biasanya halal itu biasanya. Tapi kalau nggak berani masuk bank, atau kalaupun masuk bank kok ternyata pakai nama orang, nah itu indikasi masalah itu Pak. Tidak masalah kalau sebab tidak ditransfer. Tapi dikasih duit kartu kredit, udah pakai aja gitu. Nah di situ tuh biasanya modus operandinya itu gitu. Maka jika bisa identifikasi, misalnya, oh gaji saya itu total duit saya di rekening itu adalah 1 miliar. Terus ada tambahan yang haram katakanlah 3 juta, ya udah 3 juta aja dibuang. Tapi tetap harus dibuang Pak, nggak boleh diambil itu. Karena mayoritas halal berarti anggap saja halal nggak bisa. Yang 3 juta harus dibuang. Tapi yang 1 miliarnya tetap hukumnya haram. Karena seperti itu. Karena harta bisa diidentifikasi. Beda dengan makanan, makanan tidak bisa dipisahkan. Ya. Meskipun cuma sedikit yang haram masuk. Misalnya nih, lagi masak sop untuk nikahan 1 kuali gede, Pak. Tiba-tiba tikus lompat dari atas masuk dan jadi bangkai. Kan najis ya. Nah kira-kira yang najis itu 1 kuali atau tikusnya saja itu Pak? 1 kuali kan najis semua. Meskipun tikusnya dibuang itu tetap najis, maka haram semuanya karena nggak bisa dipisahkan. Nah kurang lebih gitu. Jadi memang karena beda karakter maka cara pengelolaannya itu berbeda. Baik, Allahu a'lam bishawab. Cukup? Yang lain? Cukup. Baik Ustaz, karena nggak ada yang bertanya lagi dan waktu juga mengakhiri kajian kita di siang ini, sebelum berakhir mohon doanya untuk kesehatan dan manfaat bagi kita semua. Baik. Untuk menambah keberkahan dari majelis kita ini, mari kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufi 'amalan kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li asatidatina wa li mashayikhina wa li talabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa
وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء عن كل داء وشفاء عن كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini bisa mencargil iman kita sehingga kita tetap bisa istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kajian file materi dari kajian hari ini bisa cuma lihat di WA group Jemaah Al-Ikhlas. Terima kasih. Insyaallah Senin besok kita bertemu dengan Ustaz Dr. Wido Subraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.